Pak Saryanto, dari mana Pak? Saya dari Tebo, Bu. Kecamatannya Rimbo Dari Ilir. Tebo. Mm. Oke, baik Bapak. Sinyal aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman, Bu. Kami ini pakai dua jaringan, Bu. Oke, Cadangan. mantap. Persiapan yang luar biasa Bu Reni. Iya, mantap. Dia di perpustakaan, meyakinkan background. Emang luar biasa Ikut dulu, persiapan. Pak, nanti lupa. Sudah. Sudah Pak? Sudah Bu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pak Saryanto, Ya, Bu. Bapak ada Al-Quran Pak di samping Bapak? Ada, Bu. Coba Bapak angkat apa namanya kertas Pak yang ingin Bapak nanti akan nulis ayat. Oh, ini, Bu, ya. Oke, jelas Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Untuk komprehensif kali ini saya sama Ibu Reni itu akan bertanya sesuai dengan modul yang Bapak lampirkan di LMS Bapak. Jadi tidak jauh dari itu. Sebenarnya pada format penilaian itu ada juga P3 sama P5 ya Bu ya? Ya, jadi pertanyaan kami tidak jauh dari modul yang Bapak lampirkan di LMS ya Pak ya. Jadi kalau Bapak benar-benar modulnya bikin sendiri, Bapak menguasai materi yang Bapak ini, insya Allah Bapak pasti bisa menjawab. Nah, saya itu akan menguji pada bidang profesional dan Ibu Reni pada bidang pedagogi. Nah, untuk materi pada modul yang Bapak lampirkan itu materinya apa, Pak? Itu materinya tentang teladan mulia Asmaul Husna, Bu. Kelas 4. Oke. Kelas 4. Kelas 4 fase apa, Pak? Kelas 4 itu fase B, Bu. Fase B ya? Ya, Bu. Oke. Kalau SD itu ada berapa fase, Pak? Kalau SD ada 3 fase, Bu. Fase A, fase B, dan fase C. Oke, baik. Oke. Bapak Saryanto, berarti materi Bapak tentang Asmaul Husna. Di Iya, Bu. sini teladan Asmaul Husna. Bapak, tujuan pembelajaran dari materi ini apa, Pak? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa nantinya dapat mengartikan Asmaul Husna yang terdiri dari 5 Asmaul Husna itu dalam pembelajaran kelas 4 PAI SD bab 2, Bu. Oh, Selain ada itu, 5 ya, Pak ya? Berarti ya, Bu, tidak ada 5. 99-nya diajarkan pada materi pada pertemuan ini? Enggak, Bu. Itu terpilih, Bu. Itu sudah sesuai dengan yang di dalam buku paket itu juga sudah tertulis di sana. Tapi dalam dalam dari kelas 1 hingga kelas 6 itu nanti semuanya 99, Bu. Terpilih tersendiri-sendiri, Bu. Oke, baik Bapak. Berarti untuk pertemuan kali ini Bapak hanya menyampaikan sesuai dengan CP ya Pak ya? Iya, Bu. Dari CP itu nanti dikembangkan menjadi ATP atau silabus, nanti ada tujuan pembelajarannya, baru kita pegang bukunya Pak. Nah di sini ada 5 Asmaul Husna, tapi pada saat ini apakah Bapak menyampaikan kalau Asmaul Husna itu ada 5? Tidak kan? Tidak, Bu. Ya, jadi pemahaman siswa itu tetap Asmaul Husna itu ada 99 ya Pak ya. Tapi pada pertemuan kali ini hanya 5 yang akan disampaikan, gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Di sini salah satu tujuannya adalah memahami Asmaul Husna yang 5 tadi apa saja Pak? 5 Asmaul Husna itu tadi yang dipelajari di bab 2 itu ada Al-Malik, kemudian ada Al-Aziz, terus ada Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, Bu. Oke, baik Bapak. Dari kelima itu bagian dari Asmaul Husna. Tentu ada nanti siswa bertanya, Pak, Asmaul Husna itu apa? Kenapa kita harus mengetahui? Kenapa kita harus paham terhadap Asmaul Husna? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menjawabnya? Nah, jika hal itu yang saya jawab, Bu, sangat penting sekali untuk mengetahui hal Asmaul Husna karena itu merupakan nama-nama Allah untuk mengenal Allah lebih jauh, Bu.
Nah, karena kan salah satunya mengenal Allah itu melalui nama-namanya. Oke, apakah ada perintahnya atau dalilnya kenapa kita harus mengetahui atau memahami nama-nama Allah itu? Ada Bu, itu di surah Al-A'raf ayat 180. Oh, di sini Bapak ambil Al-A'raf ayat 180. Baik, Bapak. Sekarang tolong buka Al-Qur'annya, Pak. Silakan buka Ya, Bu. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Oke, Masih. Bapak sudah ketemu, Bapak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ketemu, tolong dibaca ayatnya Bapak sesuai dengan dalil dari materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulahiduna fi asma'ihi alladzina yulahiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Bu. Di sini kita sebagai guru PAI ya Pak ya, PAI, Ya, Bu. Pendidikan Agama Islam, kita harus menguasai ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, bisa membaca Al-Quran baik dengan fasih ya Pak ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, di sini baik, saya selanjutnya akan membacakan potongan ayat Bapak ya. Tolong persiapkan kertas dan spidolnya. Nanti Bapak tulis apa yang saya baca. Ya, Bu. Oke, untuk suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak? Bisa, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'annya ditutup ya Pak ya? Ya, Bu. Sudah ditutup, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Saya ulangi lagi, Pak. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Udah, Bu. Oke, kalau sudah tolong diangkat Pak kertasnya Pak. Mau mendoa bersama. Walillahil asmaul husna. Oh, kurang harokat, Bu. Iya, Bapak. Oke, selesai Bapak turunkan ininya. Kertasnya cukup. Bapak, selain kita membaca Al-Qur'an, kita juga dituntut untuk bisa menulis ayat Al-Qur'an ya, Pak ya. Karena Ya, kita Bu. sebagai guru PAI. Nah, mohon tulisannya bisa dirapikan lagi agar bisa Baik, dibaca Bu. oleh siswi kita, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak, kita lanjut ya. Ya, Bu. Tadi tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tadi tujuan pembelajarannya itu adalah siswa diharapkan dapat mengartikan Asmaul Husna yang meliputi dari 5 Asmaul Husna, Bu. Oke, selanjutnya. Selain itu juga bisa mengetahui makna dari Asmaul Husna yang 5 tadi, Bu. Oke, baik Bapak. Bisa mengetahui dan mengartikan 5 Asmaul Husna. Nah, di sini ketika tujuan pembelajaran ini yang akan Bapak
capai, yang ingin Bapak capai di kelas pada pertemuan kali ini. Nah, bagaimana Bapak mengukur bahwa tujuan ini tercapai atau tidak? Dengan menggunakan tes formatif nantinya, Bu. Ketika untuk mengetahui apakah tujuan ini nantinya tujuan yang saya sampaikan itu nanti itu tercapai atau tidak. Tapi kalau untuk mengawalinya itu nanti siswa diberi uh, pertanyaan pematik agar nantinya siswa itu bisa lebih mengingat kembali mengenai materi Asmaul Husna yang kemarin-kemarin di kelas sebelumnya. Oke, baik Bapak. Nah, ketika sudah melaksanakan tes formatif yang tadi Bapak bilang, seandainya ini ada siswa yang nilainya di bawah rata-rata, apakah bisa diartikan bahwa siswa tersebut belum memahami atau belum bisa mengartikan? Jika ada siswa yang nilainya di bawah rata-rata itu belum tentu dikatakan belum bisa memahami, Bu. Akan tetapi siswa tersebut belum terarah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, Bu. Karena Oke, tidak semua siswa tidak bisa dikatakan tidak bisa, semuanya bisa. oke, baik Bapak. Jadi ini kan nilainya di bawah rata-rata, di bawah Hmm. KKTP, KKM. Hmm. Nah, bagaimana tindakan Bapak selanjutnya, Pak? Tindakan selanjutnya itu melakukan remedial, Bu, dengan memberikan materi ulang dengan modifikasi yang sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya, Bu, agar materi tersebut lebih mudah difahami dan dicerna oleh siswa. Oke, baik Bapak. Teladan Asmaul Husna. Eh, di sini ada unsur kreatif thinking, kolaboratif, komunikatif, kritikal. Nah, di sini ketika pada unsur kreatif thinking, apa yang akan Bapak lakukan? Karena siswa agar berpikir kreatif. Agar siswa berpikir kreatif itu memberikan pertanyaan mendasar, Bu, seperti dilakukan pada saat melakukan tes awal ataupun pada pertanyaan tematik. Kemudian juga mendorong siswa agar siswa itu mau bertanya terkait dengan materi tersebut. Selain itu juga mendesain perencanaan produknya itu nanti, Bu. Oke, Bapak. Santai, rileks, tapi Iya, pasti Bu. Bapak luar biasa. Terima kasih, Bu. Oke, ada unsur kolaboratif nggak pada pembelajaran ini, Pak? Ada, Bu. Itu pada kegiatan diskusi nantinya, Bu. Jadi berkolaborasi antara siswa. Oke. Bentuk kenapa Bapak sebut itu kolaboratif? Jadi siswa berdiskusi. Nah, diskusi karena ini PBL ya, Pak ya. Iya, Bu. Masalah apa yang Bapak angkat untuk siswa diskusi, Pak? Nah, masalah yang saya angkat tuh mengenai pembelajaran ini itu eh, siswa akan mencari makna dari kelima Asmaul Husna tersebut, Bu. Nah, di situ nanti siswa berdiskusi mencari makna dari Asmaul Husna yang 5 tersebut melalui materi yang saya berikan, baik itu melalui dengan sebuah video, bisa juga dengan melalui membaca teks dalam buku ataupun dalam sumber bacaan yang lain, Bu. Oke, Bapak. Asmaul Husna, teladan Asmaul Husna ada ada apa saja nih Pak? Tadi Al-Karim, ada Al-Malik, kemudian ada Al-Malik. Al-Aziz, ada Al-Qudus, As-Salam, sama Al-Mu'min, Bu. Itu dalam kelas 4 semester 1. Oke. Alhamdulillah. Ya, untuk materi ini kan pasti Bapak mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, fakta dalam kehidupan sehari-hari atau disebut dengan pembelajaran yang kontekstual, ya.
di sini kehidupan nyata dari siswa. Nah, ada 5 Asmaul Husna ini. Bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran kontekstual itu, Pak? Itu dengan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya misalkan Bu, kalau seperti Al-Qudus itu kan artinya Maha Suci. Nah, Nah, jadi contohnya dalam contoh kehidupan sehari-hari. contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menjaga kesucian diri kita, baik itu dari kesucian badan, kemudian kesucian lingkungan, bahkan kesucian dari pakaian yang kita pakai. Oke, baik. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya itu seperti Al-Malik. Al-Malik itu maharaja, pemimpin. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kalau Al-Malik kita itu sebagai seorang manusia, nah itu ada yang lebih lagi menjadi di atasnya diri kita. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk sombong. Oke, baik Bapak. Nah, ini kan kelas 4 SD, Pak. Iya, Bu. Kalau penerapan Al-Malik itu kan pemimpin di atas, Mm. tidak boleh sombong. Nah, kalau contoh di siswa yang kelas 4 SD ini bagaimana, Pak? Kalau contoh di siswa kelas SD ini Bu, ketika pada saat siswa itu memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata dari teman-teman yang lain, nah itu siswa tersebut tidak diperbolehkan atau diperkenankan untuk bersikap sombong, karena hal itu sangat tidak dianjurkan sekali. Dan seharusnya ketika siswa tersebut memang memiliki kemampuan yang lebih dari teman-temannya, itu nantinya mampu membantu siswa-siswa kawan-kawannya itu yang lain yang kurang mampu uh, untuk bisa memahami materi. Oke, baik Bapak. Eh, itu saja dari saya, Pak. Ya, Bu. Untuk penilaian yang Bapak lakukan sedikit lagi, Pak ya. Untuk penilaian Bapak lakukan, Bapak menggunakan LKPD ya, Pak ya. Iya, Bu. Oke, dilampirkan nggak Pak di modul ajar ya, Pak? Di modul ajar saya lampirkan, Bu, itu LKPD-nya, LKPD berkelompok, diskusi, Bu. Baik, Bapak. Oke, untuk ranah profesional, saya rasa cukup. Terima kasih, Bapak. Terima Rileks, kasih, Bu. santai, tapi pasti. Oke, lanjut Ibu Reni. Silakan Ibu. Ya, ya, Pak Saryanto, Ya, masih Bu. seputaran itu rileks saja. Ya, Bu. Tadi sudah dibuka oleh Bu Oiria. Eh, saya hanya ingin mendengarkan langsung pemaparan dari modul ajar Bapak. Ya, Bu. Sedikit aja ya. Oh, ya, Bu. Yuk. Mengenai modul ajar yang saya buat, Bu, itu terkait dengan pelajaran kelas 4 bab 2 teladan mulia Asmaul Husna. Nah, dalam modul tersebut itu ada informasi umum, di mana informasi tersebut terkait dengan ada nama instansi sekolah, kemudian ada tahun ajaran, fase, kelas, semester, dan selanjutnya itu ada pertanyaan awal ataupun pematik. Kemudian dalam kegiatan inti itu ada dalam kegiatan itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Lalu selanjutnya setelah sebelum kegiatan penutup itu dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi tersebut baru nanti dapat diketahui eh, sebatas mana siswa tersebut dapat memahami materi yang disampaikan. Baru eh, dilakukan kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup itu pun itu saya sebagai guru mengajak siswa untuk mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dengan menyimpulkan beberapa poin. Kemudian eh,
setelah dilakukan kesimpulan, nah baru menyampaikan kegiatan yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Barulah di situ saya menutup pembelajaran tersebut, Bu. Baik, pertanyaan pemantik dari Hmm. proses pembelajaran itu kan materinya Asmaul Husna. Seperti Ya, Bu. apa? Contohnya, sudahkah anak-anak Bapak semua itu pernah mendengar Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Asmaul Husna yang diketahui? Misalkan, terus bisa juga eh, sebutkan Asmaul Husna yang sudah pernah kalian ketahui. Iya, baik. Eh, pada modul ajar itu dilengkapi dengan LKPD. Pemahaman Bapak tentang LKPD? LKPD, pemahaman saya itu ini, Bu, itu adalah alat bantu, Bu, alat bantu peserta didik eh, dalam memahami materi, Bu. Apa aja yang harus ada dalam LKPD? Dalam Pendahuluan. dalam LKPD itu ada pendahuluan, kemudian juga ada petunjuk pengerjaan kegiatan, lalu ada hasil, Bu. Hasil dari kegiatan tersebut dituliskan dalam LKPD. Iya. Kemudian penilaian dari LKPD seperti apa? Ada buat skor penilaian masing-masing soal? Untuk penilaian dalam LKPD itu tergantung dari LKPD, Bu. Eh, Kalau penilaian secara individu itu ada skor setiap soalnya. Kemudian kalau penilaian dalam bentuk kelompok itu instrumennya ada dalam bentuk tabel dan bentuk penilaian kelompok yang meliputi dari beberapa poin seperti kekompakan, kemudian kerjasama siswa, kemudian setiap keaktifan siswa dan hasil eh, yang dihasilkan oleh siswa terkait pemahaman materi. Oke, pemahaman materi. Ada berapa ranah yang Bapak nilai dalam proses evaluasi Eh, penilaiannya? Dalam proses evaluasi itu ada 2 ranah, Bu. Dua ranah, ranah apa aja? Itu dari ranah kognitif, pengetahuan anak, kemudian juga ada ranah psikomotorik, Bu. Afektif tidak dinilai. Nah, oh, Bu, tertinggal, Sikap, Bu. Sikapnya juga dinilai, Bu, sikap itu eh, kadang sangat penting karena ini kan pendidikan agama Islam. oh ya, Bu. Menjadikan anak yang eh, bersikap ya, bisa bersikap yang ada di 4 ya Asmaul Husna. Bersikap Iya. ya, menerapkan sikap-sikap yang ada pada Asmaul Husna. Itu bisa Bapak lihat, bisa diobservasi Oh penilaian iya, Bu. anak ya, itu yang Ya, perlu siap, Bu. diperhatikan ke depannya karena ini pendidikan agama Islam. Kami di biologi pun ada juga sikapnya. Sikap dia dalam mengerjakan kegiatan praktikum di laboratorium. Itu dinilai juga. Apa beda kompetensi pedagogik dengan kompetensi profesional? Kompetensi pedagogik itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, Bu. Sedangkan kalau profesional, kompetensi profesional itu adalah eh, profesi yang digeluti, Bu. Itu profesi yang dijalani. Profesi yang kalau pedagogik itu kemampuan dia dalam proses pembelajaran tadi. Kalau profesional, profesional kan dia memilih metodenya, materi ajar, ya. Ya, Bu. Ah, Ya, Bu. Pak, kurikulum ini kan banyak perubahan. Oh iya, Bu. Kalau dari kami, zaman saya CBSA, catat buku sampai habis. Sudah tuh masuklah ke kurikulum apa? Ada berapa kurikulum yang Bapak tahu? Sejarah kurikulum? Kurikulum yang saya ketahui, Bu, kalau saya dari sekolah dulu itu ada kurikulum KBK, Bu.
Ya, kemudian ada kurikulum KTSP, lalu dari ada CBSA ke KBK. ya, terus ada K13 dan kurikulum Merdeka, Bu. Iya. Apa perbedaan dari kurikulum itu? Kalau dulu kan Bapak sebagai siswa, Oh, kalau iya, Bu. sekarang Bapak sebagai guru. Mana yang direpotkan? Merepotkan siswa kah yang kurikulum merdeka atau merepotkan guru? Kalau kurikulum Merdeka ini saya pahami tidak ada yang direpotkan sih, Bu. Cuma Tidak. tergantung dari Ending kita sendiri, terakhirnya adalah karena melibatkan melibatkan siswa seluruhnya. Hmm. yang biasanya teacher center, Iya. Hmm. sekarang ke student center. Ya, Hmm. lebih melibatkan siswa dan Siswa. lebih menghasilkan produk project P5 tadi ya. Oh iya, Bu. Itu yang membedakan dari kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Berarti ada pembaruan-pembaruan yang menyesuaikan dengan keadaan ya, Iya. keadaan karakteristik siswa. Oke. Dalam modul ajar Bapak ada PBL, saya lihat. Iya, Bu. Eh, Kenapa rata-rata memilih model pembelajaran PBL? Kalau dari Bapak pribadi? Kalau saya pribadi, Bu, model PBL itu kalau untuk di tingkat SD lebih mudah diterapkan, Bu. Karena memang ada beberapa materi itu yang bisa diterapkan dengan model PBL dan hanya tidak begitu banyak materi yang bisa digunakan dengan model PJBL, Bu. Iya. Ada lain tambahan? Model yang biasanya digunakan ada PJBL, itu apa? Kalau di model PJBL itu seperti ini, Bu. Ketika anak membuat sebuah kaligrafi, Bu. Mhm. Terus selain dari itu, kalau di kelas 4 ini, itu yang bisa saya terapin di model PJBL itu nanti seperti selain membuat kaligrafi ada juga ini membuat sebuah poster, Bu. Teori belajar apa yang Bapak gunakan dalam penyusunan modul ajar? Kan teori-teori belajar tuh banyak. Teori belajar apa? Teori belajar behavioristik, Bu. Iya. Kemudian ada juga teori belajar kognitivisme, terus eh, humanistik, lalu ada juga teori belajar konstruktivisme, sama teori sosial, Bu. Hmm. Kemudian dalam modul ajar Bapak, kan sudah Bapak kembangkan tuh modul ajar. Ada tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, alur dari tujuan pembelajaran. Apa itu? Alur dari tujuan pembelajaran itu dalam modul saya, Bu, itu adalah terkait dengan materi Asmaul Husna, itu yang saya sampaikan kepada siswa eh, tentang pemahaman Asmaul Husna. Oke. Untuk komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar itu ada berapa komponen di dalamnya tadi? Sudah ditanya Bu Oya, saya hanya mengulang kembali. Komponennya itu minimalnya ada 4, Bu. Ada Ada 5 tujuan, ada 5. Ada eh, tujuan. tujuan, kemudian Ya. ada rencana asesmen, terus ada kegiatan. Materi ajar lah dulu. Oh iya, Bu, ada Cantum materi aja ajar. asesmen materi tidak dikasih. Ya, Bu. Ada Nah, terus tujuan, kemudian materi ajar, kemudian ada langkah-langkah kegiatannya, media, lalu metode, ada metode, ada media ajarnya, metode, ada baru instrumen. asesmen, Bu, instrumen penilaian. Nah, critical thinkingnya yang di situ Critical thinkingnya itu pada bagian di di awal itu ada, Bu. Di bagian
kegiatan inti ada, itu pada saat siswa berdiskusi dengan melihat sebuah video tentang materi Asmaul Husna, Bu, dan juga bisa melalui teks pembelajaran. Oke, siap. Nanti Bapak menguasai modul ajar yang telah Bapak buat. Berarti teknologi yang Bapak gunakan TPAC? Teknologi yang saya gunakan untuk TPACK itu kalau di tingkat SD Bu, itu lebih suka dengan word. Ada juga menggunakan Quizzes, Bu. Dari modul ajar Bapak ini? Kalau dari modul ajar saya ini, itu saya menggunakan link YouTube, Bu. Nah, itu ya. Ah, Ya, kita seputaran modul ajar yang Bapak buat. kayak Bu. Oke, itu aja dari saya. Alhamdulillah selesai dari saya. Saya kembalikan Bu Hoiria. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa, santai, Terima rileks ya kasih, Bu. Pak. Oke, tapi pasti ya Pak ya. Kemarin mohon maaf Bu, nggak bisa ikut hadir di semua sama. Oke, nggak apa-apa Pak. Kemarin juga seperti ini Pak, ganti-gantian teman-temannya yang masuk Oh, ke ya, Bu. room ini Zoom. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa, semangat. Perjalanan Bapak sebentar lagi. Di sini saya sama Ibu Reni selaku dosen pembimbing, di sini pun kami bertanya tidak jauh dari modul yang Bapak buat ya Pak ya. Nah, untuk kedepannya semoga Allah lancarkan segala sesuatunya dalam PBG Bapak ini. Ya, terima kasih Bapak. Silakan leave room, Pak. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas arahan dan bimbingannya. Iya, stop record dulu, Pak. Ya, Bu. Mohon izin ya, Bu. Ya. Siap. Oke, silakan Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.